Anita Trulandari, NIM 87. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik bahasa Indonesia dan tantangan implementasi pendidikan multikultural. Yang pertama, pengertian. Karakter bangsa Indonesia, kualitas jati diri bangsa yang membedakannya dengan negara lain. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sifatnya sangat heterogen yang masih dalam tahap belajar untuk berdemokrasi. Yang kedua, ciri-ciri. Yang pertama, heterogen. Yang kedua, toleransi antar umat beragama sangat tinggi. Yang ketiga, negara yang berpenduduk terbesar kelima dunia setelah Cina, Hindia, Rusia, Amerika Serikat. Yang keempat, percontohan negara Islam terbesar di dunia yaitu di dunia yang demokratis. Yang kelima, rasa kebersamaan dan tolong-menolong. Keenam, rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa. Yang ketujuh, sikap dan perilaku yang menggambarkan nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya, tujuan. Bertujuan untuk membina dan mengembangkan karakter warga negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatu Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, faktor-faktor. Yang pertama, ideologi. Yang kedua, politik. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, sosial budaya. Yang kelima, agama. Dan keenam, normatif, hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, pendidikan. Yang kedelapan, lingkungan. Yang kesembilan, kepemimpinan. Selanjutnya, tantangan implementasi pendidikan multikultural. Yang pertama, pendidikan karakter. Suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti insan manusia, sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang B, mengembangkan karakter. Yang pertama, right to culture dan identitas budaya lokal. Pendidikan multikultural di Indonesia haruslah diarahkan kepada terwujudnya masyarakat madani di tengah-tengah kekuatan kebudayaan lokal. Yang kedua, konsep pendidikan multikulturalisme normatif. Konsep ini dapat digunakan untuk mewujudkan kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh suatu negara. Namun, untuk mewujudkannya, kita jangan jatuh pada kekeliruan masa lalu yang menjadikan konsep multikultural normatif sebagai suatu paksaan dengan menghilangkan keanekaragaman budaya-budaya lokal. Yang ketiga, pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial. Ini mengandung arti bahwa pendidikan multikultural berupaya melihat kembali kehidupan sosial yang ada, mengingat rasa kesukuan yang berlebihan dapat melahirkan ketidakharmonisan di dalam kehidupan bangsa yang pluralitas. Maka pendidikan multikultural memainkan peran pentingnya di sini. Yang keempat, pendidikan multikultural bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika bangsa. Dapat dikatakan bahwa tujuan dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Dan saling terpenting dari strategi pendidikan multikultural ini bertujuan agar supaya siswa untuk mudah meningkatkan kesadaran mereka agar selalu berperilaku humanis, pluralis, dan demokratis. Selanjutnya, nilai-nilai karakter. Yang pertama, nilai kejuangan.
Yang kedua, nilai semangat. Yang ketiga, nilai kebersamaan. Yang keempat, nilai kepedulian. Yang kelima, nilai sopan santun. Keenam, nilai kekeluargaan. Ketujuh, nilai persatuan dan kesatuan. Kedelapan, nilai tanggung jawab. Selanjutnya, yang D, perbincangan tentang konsep pendidikan multikultural semakin memperoleh momentum pasca runtuhnya rezim otoriter militeristik Orde Baru karena hempasan badai reformasi. Namun ada satu hal yang mesti diperhatikan dalam mendesain pendidikan multikultural di Indonesia, yang tantangan masyarakat pernah permasalahan antara sekelompok budaya, suku, dan agama yang mengandung tantangan tidak ringan. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan beberapa pendekatan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pandangan pendidikan harus dibedakan dari pandangan persekolahan. Yang kedua, pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan sekelompok etnis harus dihindari. Yang ketiga, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Yang model pembelajaran. Dalam konteks teoritis, belajar dari model-model pendidikan multikultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju dikenal 5 pendekatan, yaitu yang pertama, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme. Yang kedua, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan. Yang ketiga, pendidikan bagi pluralisme kebudayaan. Keempat, pendidikan dwi budaya. Yang kelima, pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia. Yang terakhir, yang F, program yang berorientasi. Menurut Bunet, sebagaimana ditulis Azumardi Azra, pendidikan multikultural itu memiliki 3 program yang dapat diterapkan oleh sekolah dan masyarakat secara keseluruhan, yaitu yang pertama, program yang berorientasi pada materi, content oriented programs, yang merupakan bentuk pendidikan multikultural yang paling umum dan dapat cepat dipahami. Yang kedua, program yang berorientasi pada siswa student orientation programs, yang dimaksud untuk meningkatkan prestasi akademik kelompok siswa yang berbeda. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu program yang berorientasi pada social oriented programs, yang berupaya mereformasi pendidikan. Sekian dari prestasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.